Pagi itu, udara di kota Sumedang terasa sejuk. Embun masih menempel di ujung daun singkong, dan aroma tahu goreng dari warung pinggir jalan menyatu dengan wangi kopi hitam yang baru diseduh. Jalanan belum terlalu ramai, hanya ada beberapa pedagang yang sedang membuka lapak dan para pekerja yang bersiap menuju tempat kerja. Di salah satu sudut jalan dekat Pasar Tanjung Sari, duduk seorang pemuda dengan pakaian sederhana. Namanya Dimas Permana. Bajunya agak lusuh, tapi wajahnya bersih dan penuh ketenangan. Ia sedang menikmati sarapan pagi, sepotong roti kukus isi selai coklat yang ia beli dari pedagang keliling langganannya. Roti itu ia makan pelan-pelan, seperti sedang menikmati momen berharga di tengah hidup yang penuh kesederhanaan. Dimas hidup sendiri di rumah kontrakan kecil di pinggiran Sumedang. Orang tuanya sudah lama meninggal, dan adiknya merantau ke Bandung mencari kerja. Ia hanya bekerja serabutan, kadang jadi tukang parkir, kadang membantu di gudang tahu. Penghasilannya tidak menentu, tapi cukup untuk sekadar makan dan membayar kontrakan. Ia tipe pemuda yang tidak banyak mengeluh. Baginya, setiap hari yang masih bisa dijalani sudah merupakan rezeki yang harus disyukuri. Sementara itu, di jalan yang sama, sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan toko roti modern yang baru buka seminggu lalu. Dari dalam mobil itu, turun seorang wanita cantik dengan pakaian rapi dan wangi lembut. Namanya Rizka Aulia, seorang bos muda yang baru berusia 28 tahun. Ia adalah pemilik usaha kuliner modern yang sedang berkembang pesat di Sumedang, bernama Rizka Bakery and Coffee. Rizka dikenal tegas tapi ramah pada karyawannya. Ia selalu turun langsung memantau kualitas roti dan sering datang pagi-pagi untuk memastikan semuanya berjalan baik. Namun, pagi itu ada sesuatu yang menarik perhatiannya, begitu ia melangkah keluar dari mobil. Matanya tanpa sengaja tertuju pada sosok Dimas yang sedang duduk di bangku kayu dekat warung, menikmati roti kukus dengan ekspresi sederhana tapi penuh kepuasan. Entah kenapa, Rizka terdiam cukup lama. Ada sesuatu dalam cara Dimas menikmati sarapannya yang membuat hatinya hangat. Tidak ada yang istimewa sebenarnya, hanya seorang pemuda dengan baju polos, makan roti dengan tenang. Tapi tatapan matanya jujur, senyumnya tulus, dan gerak-geriknya sederhana, jauh dari kesan dibuat-buat. Dalam hatinya, Rizka bertanya-tanya, siapa dia? Kenapa terlihat begitu damai di tengah kesederhanaannya? Ketika Dimas menoleh karena merasa diperhatikan, pandangan mereka bertemu sejenak. Rizka segera memalingkan wajah, tapi jantungnya berdebar aneh. Ia, yang biasanya tenang menghadapi rapat besar dan karyawan banyak, tiba-tiba merasa gugup hanya karena tatapan seorang pria asing. Sementara itu, Dimas sempat bingung. Ia mengenali wajah Rizka. Siapa yang tak kenal bos cantik yang sering muncul di papan reklame dengan roti buatannya yang terkenal itu. Tapi ia tak menyangka bisa bertemu langsung, apalagi dalam keadaan seperti itu. Dirinya yang sederhana, makan roti murahan di pinggir jalan, sementara sang bos cantik turun dari mobil mewah. Dimas buru-buru menunduk, melanjutkan makannya, pura-pura tidak memperhatikan. Namun, diam-diam ia juga menatap Rizka dari sudut mata, melihat bagaimana wanita itu memberi arahan kepada karyawannya dengan tegas namun lembut. Dalam hatinya, ia hanya bisa menghela napas pelan. Beda dunia, gumamnya lirih. Tapi takdir seolah ingin mempertemukan mereka lebih dekat pagi itu. Saat Rizka hendak masuk ke tokonya, seorang anak kecil tiba-tiba berlari di depan mobil sambil membawa balon, hampir terjatuh. Dimas yang duduk paling dekat spontan berdiri dan menahan anak itu agar tidak tersenggol. Rizka yang melihat kejadian itu langsung menghampiri. Terima kasih ya mas, kalau tadi tidak sigap mungkin anak itu jatuh, ucap Rizka dengan wajah lega. Dimas hanya tersenyum, menunduk sopan. Nggak apa-apa nang, kebetulan saya lagi duduk di sini, jadi langsung refleks aja. Nada suaranya tenang, tapi penuh ketulusan. Rizka memperhatikan lebih dekat. Sorot matanya jujur, kulitnya sedikit gelap karena sering kerja di luar, namun wajahnya bersih dan bersahaja. Ada sesuatu yang membuat Rizka tidak bisa berpaling. Dalam hati kecilnya, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Mas kerja di mana? Tanya Rizka pelan. Saya kerja serabutan, Neng. Kadang bantu di gudang tahu, kadang bantu teman jualan, jawab Dimas seadanya. Rizka mengangguk, lalu tersenyum kecil. Saya Rizka, pemilik toko roti di depan. Kalau sempat mampir ya, siapa tahu butuh kerjaan tetap, katanya ramah, sebelum masuk ke tokonya. Dimas hanya terdiam, menatap punggung Rizka yang menjauh. Rasa aneh muncul di dadanya. Ia belum pernah bertemu wanita seperti itu. Cantik, sopan, tapi juga rendah hati. Sejak pagi itu,
Entah mengapa nama Rizka Aulia terus terngiang di benak Dimas. Setiap kali ia melintasi jalan depan toko roti modern itu, matanya selalu menoleh sebentar, seolah berharap bisa melihat sosok wanita yang ramah itu lagi. Ia sendiri tak paham apa yang sedang ia rasakan. Yang jelas, sejak pertemuan singkat itu, hatinya seperti lebih bersemangat menjalani hari. Sementara di sisi lain, di dalam toko Rizka Bakery and Coffee, Rizka juga tidak bisa melupakan pemuda sederhana yang menolong anak kecil di depan mobilnya. Tatapan mata Dimas yang jujur dan suaranya yang tenang membuat Rizka merasa ada sesuatu yang berbeda. Padahal, di lingkungannya, ia sering bertemu banyak pria berpendidikan tinggi dan berpakaian mewah. Namun, tak satu pun dari mereka mampu membuatnya merasa hangat seperti pagi itu. Rizka Aulia adalah wanita yang bisa dibilang sempurna di mata banyak orang. Ia lahir dari keluarga terpandang di Sumedang. Ayahnya seorang pengusaha tahu terkenal, sedangkan ibunya guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah favorit. Sejak muda Rizka dikenal pintar dan tekun. Setelah lulus kuliah, ia memutuskan membuka usaha sendiri. Awalnya kecil, hanya toko roti sederhana di depan rumah, tapi berkat kerja keras dan ketelitiannya, usahanya berkembang cepat. Kini, Rizka Bakery and Coffee sudah punya 3 cabang di Sumedang, dan namanya cukup dikenal di kalangan anak muda. Namun, di balik kesuksesan itu, Rizka merasa ada yang kosong. Setiap hari ia sibuk bekerja, memimpin karyawan, dan menghadiri acara bisnis. Tapi ketika pulang ke rumah, ia hanya ditemani kesunyian. Kadang ia iri melihat pasangan yang datang ke tokonya sambil tertawa kecil, saling menyuapi roti atau berbagi kopi hangat. Dalam diam, Rizka juga ingin merasakan cinta yang sederhana. Cinta yang tidak melihat harta, tapi tulus dari hati. Hari berganti, minggu berjalan. Dimas masih menjalani hidup seadanya. Pekerjaannya di gudang tahu makin sepi, karena pemiliknya memotong jam kerja. Ia pun mulai mencari pekerjaan lain. Suatu pagi, saat melintas di depan toko roti Rizka, ia melihat sebuah papan kecil di depan pintu bertuliskan, "Dibutuhkan pegawai bagian kebersihan. Gaji harian." Dimas berhenti, menatap papan itu cukup lama. Hatinya bimbang. Apa aku berani melamar? Ini toko milik Neng Rizka. Pikirnya pelan, namun rasa butuh dan rasa penasaran lebih besar. Akhirnya, dengan langkah ragu tapi mantap, ia masuk ke dalam. Suara bel kecil di pintu berbunyi, menandakan pelanggan baru masuk. Salah satu karyawan menyambutnya. "Iya mas, mau pesan roti atau mau ngelamar kerja?" Tanya gadis kasir ramah. Dimas tersenyum canggung. "Iya, saya mau coba ngelamar kerja teh. Lihat di depan ada tulisan lowongan bagian kebersihan." Gadis kasir itu mengangguk, lalu memanggil manajer kecil toko. Tak lama kemudian, Rizka yang sedang memeriksa stok roti di dapur keluar menuju meja depan. Begitu melihat wajah Dimas, langkahnya langsung terhenti sesaat. Ia masih ingat betul sosok itu. Pemuda yang menolong anak kecil beberapa hari lalu. "Oh, Mas Dimas ya?" katanya dengan senyum lembut. Dimas sedikit terkejut. "Iya, Neng masih ingat." "Tentu saja. Mas kan yang waktu itu nolong anak kecil di depan toko saya. Jadi Mas mau kerja di sini?" tanya Rizka dengan nada bersahabat. Dimas mengangguk. "Iya, Neng. Kalau memang masih ada lowongan, saya nggak pilih-pilih kerja. Yang penting halal." Rizka tersenyum lebar. "Baiklah Mas Dimas, mulai besok datang pagi jam 7 ya. Gaji harian sesuai aturan toko, tapi kalau kerja bagus nanti bisa saya tambah." "Setuju?" Wajah Dimas seketika berbinar. "Alhamdulillah, terima kasih banyak Neng. Saya nggak nyangka bakal diterima." "Kerja yang baik aja Mas. Di sini semua keluarga." "Nggak usah sungkan," jawab Rizka sambil menepuk pelan bahunya. Ada kehangatan dalam cara bicaranya, membuat Dimas merasa dihargai meskipun hanya sebagai pekerja kebersihan. Sejak hari itu, Dimas resmi bekerja di toko Rizka. Setiap pagi ia datang paling awal, membersihkan halaman, mengepel lantai dan merapikan meja. Ia bekerja dengan teliti, tidak pernah mengeluh, dan selalu menyapa karyawan lain dengan senyum ramah. Perlahan semua orang di toko menyukainya. Rizka sendiri sering memperhatikan dari jauh. Ia kagum dengan ketulusan Dimas. Meski pekerjaannya sederhana, ia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Kadang Rizka diam-diam memperhatikan cara Dimas merapikan bangku atau membantu pelanggan lanjut usia membuka pintu. Ada ketulusan yang membuat hatinya tenang setiap melihatnya. Namun, di balik semua itu, Rizka juga mulai sadar kalau ia dan Dimas berasal dari dunia yang sangat berbeda. Ia anak orang kaya, bos besar dengan kehidupan mapan. Sedangkan Dimas hanyalah pemuda sederhana yang bahkan harus menghitung uang untuk makan siang. Meski begitu, entah kenapa, perbedaan itu tidak membuat Rizka menjauh. Justru sebaliknya,
Setiap hari ia merasa semakin ingin mengenal Dimas lebih dalam. Dan di sisi lain, Dimas mulai merasakan hal yang sama. Ia tahu batasnya, tapi setiap kali Rizka tersenyum kepadanya, hatinya berdebar tanpa bisa dijelaskan. Hari-hari berjalan cepat. Dimas kini sudah terbiasa bekerja di toko roti milik Rizka. Ia tahu setiap sudut ruangan, tahu kapan oven mulai panas, dan hafal aroma roti yang matang sempurna. Setiap pagi ia datang sebelum karyawan lain, menyapu halaman, mengepel lantai, dan menyiapkan air galon untuk pelanggan. Ia jarang berbicara banyak, tapi semua orang di toko merasa nyaman dengan kehadirannya. Bagi Rizka, Dimas adalah sosok yang semakin menarik perhatian. Ia berbeda dengan banyak pria yang pernah ia temui. Tidak suka memuji berlebihan, tidak pernah mencoba mendekati dengan cara yang murahan, dan selalu memperlakukan semua orang dengan hormat. Justru kesederhanaan itulah yang membuat Rizka sering memikirkan dirinya tanpa sadar. Pagi itu, toko sedang ramai. Banyak pelanggan datang karena ada promo roti baru. Rizka yang biasanya hanya memantau dari belakang, turun langsung membantu kasir. Di tengah kesibukan, salah satu karyawan bagian dapur terjatuh karena tergelincir air sabun, dan nampan penuh roti tumpah ke lantai. Semua karyawan panik karena pelanggan mulai menunggu pesanan mereka. Dimas yang sedang mengepel di sudut ruangan segera berlari membantu. Dengan cepat ia mengangkat karyawan yang jatuh, lalu membersihkan adonan roti yang berceceran tanpa mengeluh sedikit pun. Rizka memperhatikan dari jauh. Ia melihat bagaimana Dimas tetap tenang di tengah kepanikan, memberi semangat pada teman-temannya, dan tak henti berkata, "Tenang, kita beresin bareng-bareng. Yang penting jangan panik." Berkat ketenangan Dimas, suasana toko perlahan kembali teratur. Pelanggan tidak sempat marah karena semuanya cepat dibersihkan. Setelah keadaan aman, Rizka menghampiri Dimas. "Mas Dimas, terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, mungkin pelanggan sudah pada marah tadi," katanya lembut. Dimas tersenyum, menunduk sopan. Nggak apa-apa, Neng. Namanya kerja bareng. Saya juga nggak mau lihat teman panik sendirian. Tadi kebetulan saya dekat aja." Rizka menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk kecil. Ada rasa bangga yang aneh di dadanya. Ia melihat sesuatu dalam diri Dimas. Bukan sekadar pekerja kebersihan, tapi seseorang yang punya jiwa tangguh dan hati tulus. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rizka memanggil Dimas ke ruang belakang toko. Dimas sempat gugup, takut ada kesalahan. Tapi begitu masuk, Rizka malah tersenyum ramah sambil menyodorkan selembar kertas. "Mas, ini daftar tugas baru. Mulai minggu depan, saya mau kamu bantu bagian gudang dan pengantaran juga. Kamu kerja bagus dan saya lihat kamu bisa diandalkan," ucap Rizka. Dimas sempat tertegun. "Maksudnya saya dipindah, Nang." "Bukan dipindah, tapi ditambah tanggung jawabnya. Gajinya juga naik sedikit. Kamu juga bisa belajar cara produksi dan pengemasan roti," jelas Rizka. Wajah Dimas langsung sumringah. Ia tak menyangka mendapat kepercayaan sebesar itu. "Terima kasih banyak, Nang. Saya bakal kerja sebaik mungkin," katanya mantap. Sejak saat itu, Dimas punya peran baru. Ia ikut membantu di bagian produksi, belajar menakar bahan roti, dan terkadang ikut mengantarkan pesanan ke pelanggan. Meskipun lelah, hatinya senang. Setiap kali Rizka datang memantau dapur, Dimas merasa seperti mendapat semangat baru. Di sisi lain, Rizka juga mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia sering menunggu Dimas datang di pagi hari, pura-pura memeriksa jadwal kerja hanya agar bisa menyapa lebih dulu. Kadang ia membawa 2 gelas kopi panas, dan 1 ia berikan pada Dimas dengan alasan biar nggak ngantuk kerja pagi. Para karyawan mulai memperhatikan keakraban mereka. Beberapa ada yang berbisik-bisik, tapi Rizka dan Dimas sama-sama berpura-pura tidak tahu. Meski begitu, di hati kecil keduanya mulai tumbuh rasa yang sulit disembunyikan. Suatu sore, setelah toko tutup, Rizka meminta Dimas membantu memindahkan karung tepung ke gudang belakang. Setelah selesai, mereka berdua duduk di bangku kayu dekat dapur. "Capek juga ya kalau udah sore begini," ujar Rizka sambil menyandarkan tubuh. Dimas tersenyum. "Iya, tapi capeknya seneng, Neng. Soalnya kerja di tempat yang suasananya enak. Orang-orangnya juga ramah." Rizka menatapnya sejenak. "Mas Dimas, kamu orangnya sederhana banget ya. Jarang saya lihat orang sejujur kamu." Dimas menunduk, sedikit salah tingkah. "Hehe, saya mah cuma berusaha apa adanya aja, Neng. Hidup udah susah, kalau dibuat rumit malah tambah berat." Keduanya tertawa kecil. Namun di balik tawa itu, ada rasa hangat yang mulai tumbuh. Mereka sama-sama sadar bahwa hubungan mereka mulai lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Rizka memandangi langit sore dari jendela dapur yang terbuka sedikit.
Warna jingga lembut memantul di wajah Dimas yang tampak lelah tapi bahagia. Dalam hati, Rizka berbisik pelan. Mungkin inilah kebahagiaan sederhana yang selama ini aku cari. Namun tanpa mereka sadari, dari balik pintu dapur, seseorang diam-diam memperhatikan. Salah satu karyawan senior yang selama ini diam mulai menaruh curiga. Ia melihat kedekatan mereka dan khawatir hal itu akan menjadi bahan gosip di antara pegawai. Dan memang, hari-hari berikutnya mulai terasa berbeda. Bisik-bisik kecil terdengar di antara karyawan. Ada yang iri, ada yang kagum, tapi sebagian besar mulai membicarakan hubungan antara sang bos cantik dan pegawai miskin yang kini tampak makin dekat. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Rizka dan Dimas memang semakin terlihat. Meskipun keduanya berusaha bersikap biasa di depan karyawan lain, namun perhatian kecil yang mereka tunjukkan satu sama lain tidak bisa disembunyikan begitu saja. Rizka sering menyiapkan sarapan lebih untuk Dimas, kadang berupa roti baru yang belum dijual atau sekadar kopi hangat di pagi hari. Mas Dimas, coba cicipin roti rasa baru ini. Ya, saya pengen tahu pendapat kamu, ujar Rizka suatu pagi sambil tersenyum lembut. Dimas sempat menolak dengan sopan, tapi Rizka memaksanya dengan alasan buat uji rasa. Akhirnya Dimas pun menerima. Ia menggigit sedikit, lalu mengangguk pelan. Enak banget, Nang. Manisnya pas, rotinya lembut. Saya yakin pelanggan bakal suka. Rizka tersenyum puas. Kalau Mas Dimas bilang enak, saya jadi tenang. Katanya dengan nada hangat. Sejak hari itu, setiap kali Rizka membuat resep baru, Dimas selalu jadi orang pertama yang dimintai pendapat. Walau perannya hanya sebagai pekerja biasa, Rizka menganggap pandangan Dimas jujur dan apa adanya. Namun, perhatian kecil itu mulai menjadi bahan pembicaraan di antara karyawan. Beberapa merasa iri, sebagian lainnya hanya penasaran. Di ruang dapur, sering terdengar bisik-bisik pelan. Itu loh, si bos makin akrab aja sama Mas Dimas. Iya, setiap pagi aja udah ngobrol berdua. Padahal baru kerja beberapa minggu. Dimas sebenarnya sadar, tapi ia memilih diam. Ia setahu kok, membantah hanya akan memperbesar masalah. Lagi pula, ia tidak ingin membuat Rizka terlihat buruk di mata karyawan lain. Di sisi lain, Rizka pun mulai menyadari perubahan suasana di tokonya. Beberapa karyawan terlihat canggung ketika ia berbicara dengan Dimas. Ada juga yang mulai menjaga jarak seolah tidak nyaman. Meski begitu, Rizka berusaha tetap profesional. Ia tidak ingin perasaannya mengganggu pekerjaan, namun hati tidak bisa berbohong. Setiap kali melihat Dimas tersenyum, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Rizka sering memandangi Dimas dari balik jendela kantornya, memperhatikan bagaimana ia bekerja dengan tenang dan sabar. Sementara Dimas sendiri, setiap kali Rizka lewat di dekatnya, jantungnya berdebar tanpa sebab. Suatu sore, setelah toko tutup, hujan turun deras. Sebagian besar karyawan sudah pulang, hanya tinggal Rizka dan Dimas yang masih di dalam. Rizka tengah menghitung laporan penjualan, sedangkan Dimas sedang mengepel lantai depan. Hujannya gede banget ya, Neng, ucap Dimas sambil menatap keluar jendela. Iya, Mas, kayaknya bakal lama berhentinya. Kamu udah makan belum? Tanya Rizka. Belum, Neng. Nanti aja di rumah, kalau hujannya reda. Kalau gitu makan di sini dulu aja. Saya punya mie instan di dapur, sekalian bikin teh panas, kata Rizka sambil berdiri. Awalnya Dimas menolak karena sungkan, tapi akhirnya ia menurut juga. Mereka duduk berdua di meja karyawan sambil makan mie hangat dan minum teh manis. Di luar hujan masih turun deras, menimbulkan suara gemericik yang menenangkan. Mas Dimas, kamu nggak pernah cerita soal keluarga. Kamu tinggal sama siapa? Tanya Rizka perlahan. Saya tinggal sendiri, Neng. Orang tua udah nggak ada. Adik saya kerja di Bandung, jarang pulang. Rizka menatapnya iba. Berat ya hidup sendirian. Dimas tersenyum tipis. Awalnya berat, tapi lama-lama terbiasa. Saya pikir, selama masih sehat dan bisa kerja, ya disyukuri aja. Jawaban itu membuat Rizka terdiam. Ia kagum dengan cara Dimas melihat hidup. Tidak ada keluhan, tidak ada kesedihan yang berlebihan, hanya ketulusan dan keikhlasan. Dalam hati kecilnya, Rizka merasa semakin yakin bahwa lelaki di depannya ini berbeda dari semua yang pernah ia kenal. Suasana hening beberapa saat, hanya suara hujan yang menemani. Tanpa sadar, Rizka menatap wajah Dimas lama-lama. Ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak, ingin lebih dekat, ingin memahami hidup Dimas lebih dalam. Namun sebelum Rizka sempat mengatakan apa-apa, suara seseorang memecah keheningan. Neng Rizka masih di sini? Itu suara Bu Rani.
Karyawan senior yang tadi keluar sebentar untuk menutup pagar, tatapannya bergantian ke arah Rizka dan Dimas. Seketika suasana jadi kikuk. Dimas buru-buru berdiri, pura-pura membereskan mangkuk. Iya Bu Rani. Tadi hujan, jadi kami belum pulang. Jawab Rizka berusaha tenang. Bu Rani hanya mengangguk, tapi tatapannya penuh arti. Setelah itu, ia pamit pulang. Begitu pintu tertutup, Dimas menatap Rizka dan berkata pelan. Neng, saya minta maaf kalau nanti orang ngomong macam-macam. Saya nggak mau Neng jadi bahan gosip. Rizka menghela napas panjang. Mas, saya nggak peduli omongan orang. Selama kita nggak salah, biarkan saja. Dimas menunduk. Tapi dunia kita beda, Neng. Saya takut orang salah paham. Rizka menatapnya dalam, lalu tersenyum lembut. Saya nggak lihat kamu dari mana asalmu, Mas. Yang saya lihat cuma siapa kamu sebenarnya. Ucapan itu membuat dada Dimas terasa hangat sekaligus bergetar. Ia menatap Rizka beberapa detik, lalu menunduk lagi, tak berani melanjutkan. Hujan masih turun, tapi dalam hati keduanya, ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Perasaan yang tak lagi bisa dihindari. Namun, di balik kehangatan sore itu, gosip di toko makin meluas. Beberapa pelanggan mulai mendengar kabar bahwa bos muda yang cantik itu dikabarkan dekat dengan salah satu pegawai kebersihan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tepat seminggu setelah acara pembukaan cabang baru, kabar tak mengenakan mulai berhembus. Rizka mendapat telepon dari ayahnya di Jakarta yang terdengar marah besar. Ayah dengar kamu dekat dengan karyawanmu sendiri, Rizka? Apa itu benar? Suara berat ayahnya membuat Rizka terdiam. Ia mencoba menjelaskan, tapi ayahnya sudah lebih dulu menegaskan. Ayah tidak pernah membesarkanmu untuk jatuh cinta pada laki-laki yang tidak selevel. Jangan kecewakan keluarga. Telepon itu membuat Rizka termenung lama di ruang kerjanya. Pandangannya kosong menatap jendela. Hujan rintik di luar terasa seolah menggambarkan isi hatinya yang mendadak suram. Ia sadar, cintanya pada Dimas bukan hal yang mudah diterima, terutama oleh keluarganya yang hidup dalam dunia penuh gengsi. Namun ia juga tahu perasaannya pada Dimas sudah terlalu dalam untuk diingkari. Sementara itu Dimas yang tidak tahu menahu tentang percakapan itu, justru sibuk berusaha menjadi lebih baik. Ia belajar manajemen, membantu Rizka menyusun laporan, bahkan mulai dipercaya memimpin tim produksi tahu kukus. Semua karyawan mulai menghargainya. Tapi di sisi lain, ia juga mulai menyadari perubahan sikap Rizka, yang belakangan tampak lebih diam dan menjaga jarak. Suatu sore, saat mereka selesai rapat, Dimas memberanikan diri untuk bertanya. Bu Rizka, apa saya ada salah? Akhir-akhir ini ibu terlihat berbeda. Rizka tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahan di matanya. Tidak, Dimas, saya hanya sedang banyak pikiran saja. Tentang usaha ini? Rizka menggeleng pelan. Bukan, tentang hati. Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Dimas terpaku, tidak tahu harus menanggapi seperti apa. Rizka menghela napas, lalu berjalan menuju jendela. Kadang, kita mencintai seseorang yang tidak seharusnya kita cintai, Dimas. Dimas menatapnya dengan ragu. Kalau cinta itu tulus, kenapa harus salah, Bu? Pertanyaan sederhana itu membuat Rizka tak kuasa menahan air mata yang jatuh tanpa suara. Ia tahu Dimas bukan orang yang mengejar harta. Justru kesederhanaan Dimaslah yang membuatnya jatuh cinta. Namun malam itu, di rumahnya, ayah Rizka datang tanpa pemberitahuan. Ia bertemu langsung dengan Dimas di area produksi. Pandangannya tajam, penuh penilaian. Kamu Dimas, ya? Iya, Pak. Kamu tahu siapa Rizka? Saya tahu, Pak. Beliau atasan saya. Kalau begitu, tetaplah seperti itu. Jangan mencoba naik ke tempat yang bukan milikmu. Dimas terdiam, menunduk dalam-dalam. Kalimat itu terasa seperti hantaman keras di dadanya. Setelah ayah Rizka pergi, Dimas duduk di tepi bangku kayu di luar pabrik. Angin malam membawa rasa getir yang sulit dijelaskan. Ia sadar, cinta mereka kini menghadapi tembok besar yang tidak mudah ditembus. Keesokan harinya, Dimas tidak datang ke kantor. Ia meninggalkan surat di meja Rizka. Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan selama ini. Saya tidak ingin menjadi penyebab masalah dalam hidup ibu. Semoga usaha ini terus sukses, dan semoga ibu bahagia. Dimas. Surat itu dibaca Rizka dengan tangan gemetar. Ia berlari keluar, mencoba mencari Dimas, tapi yang tersisa hanya kabar bahwa Dimas sudah kembali ke kampung halamannya di pinggir sungai Cipeles. Hari-hari berikutnya terasa kosong. Tanpa Dimas, suasana kerja menjadi sepi. Rizka kehilangan semangat. Bahkan pelanggan setia pun mulai merasakan perubahan pada dirinya. Ia sering termenung,
bahkan kadang memandangi kursi kosong di ruang rapat yang dulu selalu diisi Dimas. Suatu malam, Rizka memutuskan pergi mencari Dimas. Ia menyetir sendiri ke daerah tempat Dimas tinggal. Hujan turun deras, membuat jalanan licin dan kabut menutupi pandangan. Tapi ia terus melaju. Sesampainya di sana, ia melihat rumah kayu sederhana dengan lampu minyak menyala di teras. Dimas sedang duduk, memperbaiki sepeda tuanya. "Dimas," panggil Rizka pelan. Dimas terkejut, berdiri, lalu segera menunduk. "Bu Rizka, kenapa ibu kesini? Sudah malam." Rizka menatapnya dengan mata sembab. "Kamu kenapa pergi tanpa bicara apa-apa?" "Saya tidak mau ibu susah gara-gara saya." "Tapi saya yang susah karena kamu pergi, Dimas." "Henning." Hujan deras di luar seolah menegaskan beratnya suasana hati mereka. Rizka akhirnya mengakui semuanya. Tentang tekanan keluarga, tentang ayahnya, dan tentang betapa sulitnya ia menahan perasaan sendiri. Dimas mendengarkan dengan wajah tenang, meski hatinya ikut perih. "Cinta saya mungkin kecil, Bu, tapi saya serius," ujar Dimas lirih. "Kalau saya harus membuktikan bahwa saya layak untuk ibu, saya akan lakukan." Rizka memandangnya lama. Dalam tatapan itu, ada keyakinan dan harapan baru. Malam itu menjadi awal tekad baru bagi Dimas. Ia tidak ingin hanya dikenal sebagai pemuda miskin. Ia ingin berdiri sejajar dengan Rizka, bukan karena harta, tapi karena kerja keras dan ketulusan. Dan di balik hujan malam itu, keduanya sadar. Perjuangan mereka baru saja dimulai. Sejak malam itu, Dimas berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menyerah pada keadaan. Ia ingin membuktikan kepada Rizka, dan terutama kepada ayahnya, bahwa cinta tulus dari orang sederhana pun bisa memiliki arti yang besar. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Dimas mulai mengubah arah hidupnya. Ia tidak kembali bekerja di perusahaan Rizka, melainkan memilih membuka usaha kecil di rumahnya. Ia memulai dengan menjual roti kukus, makanan yang dulu menjadi awal kisah cintanya dengan Rizka. Ia bereksperimen membuat roti dengan bahan lokal, seperti tahu Sumedang, singkong, dan tape, memberi cita rasa khas yang belum pernah ada sebelumnya. Awalnya usaha itu berjalan pelan. Ia berjualan di pasar pagi, menitipkan dagangan di warung kopi, bahkan mengantar sendiri ke sekolah-sekolah. Namun semangat Dimas tak pernah padam. Ia teringat kata-kata Rizka, "Kalau kamu percaya pada niat baikmu, rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka." Kata-kata itu jadi pegangan dalam setiap langkahnya. Sementara itu, Rizka tetap menjalankan perusahaannya, meski hatinya masih sering merasa hampa. Ia sengaja tidak menghubungi Dimas, bukan karena tak ingin, tetapi karena ingin melihat sejauh mana Dimas akan memperjuangkan mimpinya sendiri. Namun dalam diam, Rizka selalu mengikuti perkembangan Dimas lewat kabar dari warga sekitar. Ia tahu Dimas sedang berjuang keras, dan diam-diam itu membuatnya bangga. Waktu berlalu hampir setahun. Usaha Dimas yang awalnya kecil kini mulai dikenal banyak orang. Roti kukus buatannya memiliki rasa lembut dan aroma khas tahu yang unik. Banyak pelanggan dari luar kota datang hanya untuk mencicipinya. Ia menamakan usahanya Roti Kukus Permana, dan tanpa disangka, ia mulai mendapatkan pesanan dalam jumlah besar. Suatu pagi, Rizka yang sedang mengunjungi pasar Sumedang melihat deretan orang mengantre di depan gerobak bertuliskan "Roti Kukus Permana, lembutnya bikin rindu." Ia tersenyum samar, menahan haru. Ia tahu siapa pemilik gerobak itu. Dengan langkah pelan, ia mendekati barisan, mengenakan topi dan masker agar tidak langsung dikenali. Dari kejauhan, ia melihat Dimas sibuk melayani pembeli dengan wajah ceria. Tangannya cekatan, suaranya sopan seperti biasa. Tak lama ketika antrean mulai sepi, Rizka melangkah maju dan berkata lembut, "1 bungkus roti rasa tahu, Mas." Dimas mengangkat wajah, matanya membulat saat mengenali sosok itu. "Bu Rizka?" Suaranya nyaris bergetar. Rizka tersenyum. "Sudah lama ya, Dimas. Aku datang untuk membeli roti yang dulu jadi awal segalanya." Mereka berdua duduk di bangku kecil di tepi jalan setelah dagangan selesai. Suasana canggung berubah menjadi hangat saat Rizka bercerita bahwa ia selama ini mengikuti perjuangan Dimas dari jauh. "Aku bangga padamu, Dim," katanya lirih. "Kamu berhasil membuktikan, bukan cuma ke aku, tapi ke semua orang yang dulu meremehkanmu." Dimas menunduk, lalu tersenyum. "Saya cuma ingin jadi orang yang pantas berdiri di samping ibu, tanpa rasa rendah diri. Dan sekarang kamu sudah pantas," ucap Rizka dengan mata berkaca. Kabar keberhasilan Dimas akhirnya sampai ke telinga ayah Rizka. Awalnya beliau hanya diam,
Tapi setelah melihat pemberitaan di media lokal tentang pemuda Sumedang yang sukses dengan roti kukus khas daerah, ia mulai melunak. Suatu hari, Rizka mengundangnya ke acara bazar kuliner yang diadakan pemerintah daerah, di mana Dimas menjadi salah satu peserta utama. Di tengah keramaian, ayah Rizka melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Dimas dipuji banyak orang, bahkan Bupati Sumedang datang mencicipi roti buatannya. Wajah ayahnya yang biasanya keras, perlahan berubah. Ia menatap Rizka dan berkata pelan, "Anak muda itu punya semangat yang luar biasa." Rizka hanya tersenyum tipis. "Itu yang membuat aku jatuh cinta ya." Sore itu, setelah acara selesai, ayah Rizka menghampiri Dimas. "Kamu telah membuat saya salah menilai, Dimas," katanya sambil mengulurkan tangan. "Maaf karena dulu saya merendahkanmu." Dimas membungkuk dengan sopan. "Saya yang berterima kasih, Pak. Karena semua kata-kata Bapak dulu justru jadi semangat bagi saya untuk berubah." Sejak hari itu, hubungan Rizka dan Dimas tidak lagi harus disembunyikan. Mereka sering terlihat bersama menghadiri acara kuliner lokal, mempromosikan produk-produk khas Sumedang. Usaha Dimas berkembang pesat. Bahkan Rizka menawarkan kerjasama untuk membuka kafe dengan konsep tradisional modern. Beberapa bulan kemudian, di bawah pohon randu besar di pinggir Sungai Cipeles, tempat mereka pertama kali bertemu, Dimas membawa sekotak kecil berisi cincin sederhana. Ia berlutut di depan Rizka, wajahnya tampak gugup tapi tulus. "Rizka, Aulia," ucapnya lembut. "Dulu kamu melihat aku hanya seorang pemuda miskin yang makan roti kukus di pinggir jalan. Tapi sekarang, izinkan aku jadi seseorang yang bisa membuatmu bahagia setiap hari. Maukah kamu menikah denganku?" Air mata Rizka langsung menetes. Ia mengangguk sambil tersenyum bahagia. "Aku mau, Dimas. Karena dari awal aku jatuh cinta bukan pada hartamu, tapi pada hatimu." Waktu seolah berhenti saat Dimas memakaikan cincin itu di jari manisnya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan suara gemericik sungai yang mengalun tenang. Orang-orang yang lewat tersenyum melihat mereka berdua. Dan di kota kecil Sumedang yang sederhana itu, cinta dua insan dari dua dunia berbeda akhirnya menemukan jalannya. Bukan karena harta, bukan karena status, tetapi karena kesetiaan, kerja keras, dan ketulusan yang tidak pernah padam. Rizka dan Dimas membuktikan bahwa cinta sejati tidak butuh kemewahan, cukup kejujuran dan kesungguhan hati. Dan siapa sangka, semua kisah besar itu bermula dari sesuatu yang sesederhana, sepotong roti kukus hangat di pinggir jalan Sumedang. Cinta tak selalu datang dari dunia yang sama. Kadang, justru dari perbedaanlah cinta sejati tumbuh dan bertahan. Itulah kisah Rizka dan Dimas. Dua hati yang menyatu karena ketulusan, bukan kemewahan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah cinta inspiratif lainnya.